Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi anak-anakku sekalian pada pembelajaran matematika secara virtual di UPT SMP Negeri 6 Gresik. Mudah-mudahan kalian semua pada kesempatan kali ini selalu dalam kondisi sehat walafiat. Sebelum kita membahas pada materi pembelajaran kali ini, mari kita awali dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini anak-anakku sekalian, kita akan membahas tentang kemiringan persamaan garis lurus. Diharapkan setelah melakukan pembelajaran, kalian memiliki pengalaman belajar, mampu menentukan kemiringan persamaan garis lurus, dan mampu menggambar sketsa dari grafik persamaan garis lurus. Kita mulai dengan kemiringan atau gradien persamaan garis lurus. Pengertian gradien atau kemiringan garis lurus secara umum adalah perubahan panjang sisi tegak atau sisi vertikal dibagi dengan perubahan panjang sisi mendatar atau horizontal. Agar kalian dapat memahaminya dengan lebih jelas, mari kita amati beberapa contoh berikut ini. Yang pertama, contoh kemiringan benda di sekitar kita. Misalnya, ini ada tangga rumah. Jarak bawah ini 6 meter, tinggi tangga 4 meter. Berapa kemiringan tangga seperti ini? Nah, maka kita bisa menentukan bahwa kemiringan tangga rumah di samping ini adalah sama dengan tinggi dibagi dengan alas, sama dengan 4 dibagi 6 atau 0,67. Kalau di Australia kemiringan maksimal 0,84 sekian gitu ya, tidak boleh lebih dari itu. Jadi kemiringan tangga ini adalah 0,67, jarak tinggi ujung tangga dari tanah, kemudian jarak ujung bawah dengan tinggi ini berapa, nanti dibagi. Itu pada benda nyata di sekitar kita, cara mencari kemiringannya seperti itu. Dilanjutkan, kemiringan garis lurus yang diketahui sketsa grafiknya. Perhatikan garis K dan N di samping. Ini ada garis K berwarna ungu dan garis N berwarna biru. Untuk menentukan kemiringan sebuah garis, kita harus menentukan dua titik yang dilalui garis tersebut. Misalnya garis K, kemiringan garis K. Kita ambil titiknya sembarang ya. Nah, ini di sini titiknya di sini. Bisa juga ngambil titik yang di sini, boleh ya. Pokoknya diambil dua titik, bisa ini dengan ini dengan ini, atau yang ada itu. Maka kemiringan garis K, cara menghitungnya begini, dihitung ya, tingginya tadi berapa? 1, 2, 3, 4. 4 ke atas. Ingat dulu pada sistem koordinat, kalau ke atas positif. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6 ke kiri. Nah, kalau ke kiri kan negatif ya. Jadi ngitungnya ke atas atau ke bawah dulu, baru ke kiri. Jadi kemiringannya adalah tinggi dibagi alas tadi, kita bentuk segitiga. Sehingga ketemu kemiringan garis K adalah negatif 2/3 kalau disederhanakan. Berikutnya kemiringan garis N. Ya, diambil dua titik yang ada pada garis N, ini dan ini, boleh ngambil yang sini, boleh yang di bawah sini, terserah. Terus dihitung, ke atasnya 2 berarti positif, ke kanan 1 berarti positif, jadi kemiringannya 2, jadi ke atas ke kanan positif ya. Jadi kemiringan garis N cuma 2. Caranya begitu, jadi diambil dua titik pada garis, terus dilihat arahnya dari titik tersebut ke atas ke bawahnya. Ini kebetulan sama-sama ke atas, ini ke kiri negatif. Nanti kalau ke bawah, misalnya dari sini ke bawah 3 ya min, ke bawah 4 ya min 4, terus ke kanan 6 ya plus 6 gitu ya. Dibalak-balik boleh. Pokoknya kalau ke atas ke kanan positif, ke bawah ke kiri negatif. Lanjut.
Kemiringan garis lurus yang melalui dua titik. Kemiringan garis yang melalui titik A X1, Y1 dan titik B X2, Y2 adalah MAB karena titiknya A dan B menggunakan rumus Y2 min Y1 dibagi X2 min X1. Tentukan kemiringan garis yang melalui titik 3,-1 dan Q 1,5. Tentukan nilai P agar garis melalui min 2, dan seterusnya. Penyelesaiannya, untuk nomor 1 X1-nya 3, Y1-nya min 1, X2-nya 2, Y2-nya tinggal ditulis rumusnya. MPQ sama dengan Y2 min 1 dibagi X2 min X1, ditulis 5 dikurangi min 1, 1 dikurangi 3. Ini min kali min plus 5 tambah 1, 6, 1 kali min 2. Jadi kemiringan garis PQ adalah min 3 atau gradien garis PQ adalah 3. Kemiringan gradien itu simbolnya M ya anak-anak ya. Nomor 2, M-nya adalah Y2 min Y1 dibagi X2 min X1. Y2-nya P, Y1-nya 2, X2-nya 3 min 2. Tinggal ditulis. M-nya tadi kan min 2, ya ini diganti min 2. 3 dikurangi min 2 sama dengan 5. Terus 5-nya dipindah ke kiri. Min 2 kali 5 min 10. Nah, terus 2-nya pindah ke kiri jadi plus 2. Jadi P-nya sama dengan min 8. Itu cara mencari kemiringan garis yang melalui dua titik anak-anak. Jadi pakai Y2 min 1 dibagi X2 min X1. Bisa difahami ya. Berikutnya, kemiringan garis lurus yang diketahui persamaannya. Kemiringan garis yang persamaannya Y sama dengan PX ditambah C adalah M sama dengan P. Jadi koefisien X ini merupakan gradien atau kemiringan garis. Asalkan depannya Y1. Tentukan kemiringan garis ini Y dan seterusnya ya. Maka penyelesaiannya yang nomor A Y sama dengan min 7X plus 6. Maka M-nya ya min 7 depannya X ini. Langsung begitu saja ya. Yang B, ini depannya ini masih 5. Maka perlu dirubah dulu. Caranya ini dibagi 5 supaya jadi 1 ya. Dibagi 5 semua. Nah, baru bisa disimpulkan jadi M-nya sama dengan depannya X 2/5 gitu. Yang nomor C 4X plus 2Y ini 3. Ini dirubah dulu menjadi persamaan seperti ini. Kita pindah ke kanan, ini plus 4X jadi min. Terus dibagi 2 seperti tadi, seperti ini tadi. Sehingga Y-nya bisa sendirian min 4 dibagi 2 ketemu min 2 jadi M-nya min 2. Mudah kan? Yang D tetap dirubah ke bentuk asal karena Y8 ini dirubah jadi Y 0X 0 kali X kan 0. Jadi ini sama dengan ini. Baru dijawab. Jadi kemiringannya Y sama dengan 8 adalah 0. Ini garis yang sejajar sumbu X ya. 0 itu sejajar sumbu X. Ya kalau X sama dengan konstanta, nah, maka kemiringannya seperti 0 atau tidak memiliki gradien. Ini garis yang vertikal. Ya, yang vertikal itu tidak memiliki kemiringan atau tidak memiliki gradien. Gitu ya. Lanjut. Berikutnya kemiringan garis yang saling sejajar atau tegak lurus. Garis-garis yang sejajar memiliki gradien yang sama. Jadi kalau Y sama dengan M1X tambah C sejajar dengan Y sama dengan M2X tambah D, maka M1 sama dengan M2. Jadi kalau sejajar itu kemiringannya sama. Sedangkan garis yang tegak lurus, hasil kalinya atau perkalian kemiringannya gradiennya sama dengan min 1. M1 kali M2 sama dengan min 1, itu perbedaannya. Tentukan permasalahannya, tentukan kedudukan garis Y sama dengan 2 min 3 dan 3X plus 6Y min 1 sama dengan 0. Ya cari kemiringannya, baru dibaca dia sejajar atau tidak tegak lurus. M1-nya 2. Ini diuraikan seperti tadi. M2-nya min setengah. Tidak sama toh? Berarti dia tidak tegak lurus. Kalau tidak sama coba dikalikan.
Ya, M1 kali M2 sama dengan 2 kali min setengah, 2 kali 1 dibagi 2 sama dengan 1, jadi min 1. Karena hasil kalinya min 1, maka kedua garis ini kedudukannya tegak lurus. Pak, seandainya tidak sama terus hasil kalinya tidak min 1 bagaimana? Maka jawabannya cukup kedua garis berpotongan, tidak sejajar dan tidak tegak lurus, tapi berpotongan, gitu ya. Lanjut. Tentukan gradien garis T jika diketahui bahwa garis T A sejajar dengan garis yang melalui titik ini. B tegak lurus garis Y sama dengan 2/7X. Maka proses penyelesaiannya adalah dicari dulu gradiennya garis yang ada ini A. Ya, karena melalui dua titik ya pakai Y2 min Y1 dan seterusnya. Ketemunya 0 dikurangi min 6 dibagi 1 dikurangi 4. Ini min kali min plus, ini min 3. Jadi MA-nya min 2. Karena sejajar, maka gradiennya sama. Jadi gradien garis T juga min 2. Begitu loh, begitu saja. Jadi kalau sejajar maka gradiennya sama. Begitu, tinggal langsung oh sama, berarti min 2 ya min 2. Dicari dulu gradiennya yang B. Oh, ini depannya X, berarti 2/7. Karena tegak lurus, maka perkaliannya sama dengan min 1. Nah, MT-nya tetap dicari, MA-nya diganti 2/7. Nah, terus dipindahkan jadi bagi, min 1 dibagi 2/7. Ingat, dikali, terus dibalik angkanya ya, pembagian dengan pecahan di kelas 7. Maka MT-nya min 1 kali 7 min 7 dibagi 2. Jadi gradien garis T yang tegak lurus garis Y sama dengan 2/7X adalah min 7/2. Demikian anak-anak ya pembahasan tentang kemiringan persamaan garis lurus. Harus difahami nih. Karena nanti berikutnya kita akan membahas persamaan garis, harus memahami semua yang ada itu. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.